CKFEKTA di malam penuh ketegangan menyelimuti langit Jakarta pada Jumat, 25 Juli tahun 2025. Stadion utama Gelora Bung Karno bergemuruh oleh lautan merah putih. Timnas Indonesia U23 menjalani laga semifinal yang berat melawan musuh bebuyutan, Thailand, dalam ajang ASEAN U23 Mandiri Cup ke 2025. Namun, dari balik taktik dan strategi, ada satu sosok yang menjadi pusat perhatian tak kasat mata, Gerald Van den Burg. Bukan karena selebrasi flamboyannya, bukan pula karena sikap eksentrik, tapi karena dia kehilangan suaranya. Ya, pelatih kepala Timnas U23 Indonesia itu harus absen dalam sesi konferensi pers pasca pertandingan. Bukan karena kecewa. Justru sebaliknya, Van den Burg kehabisan suara karena terlalu keras berteriak memberi instruksi dan menyemangati pemain selama 120 menit pertandingan yang berlanjut hingga babak adu penalti. Suara dia habis. Dia berteriak terlalu keras tadi. Jadi sekarang sudah tidak bisa bicara, kata sang asisten, Frank van Kempen, saat menggantikan Van den Burg di sesi jumpa pers usai laga. Selama 2 jam lebih, Van den Burg terlihat begitu aktif di pinggir lapangan. Tak pernah duduk lama, tangannya terus menunjuk, ekspresinya penuh gairah. Ia memberi aba-aba, mengoreksi posisi, memompa semangat, dan terus menyemangati anak asuhnya di lapangan. Suaranya menggema bahkan menembus dentuman drum supporter. Para pemain muda Indonesia tampaknya sangat terinspirasi oleh energi pelatih mereka. Skor imbang 1-1 hingga akhir babak tambahan waktu menunjukkan bahwa duel melawan Thailand adalah laga yang sangat berat secara fisik dan mental. Ketegangan memuncak saat laga memasuki babak adu penalti. Di momen-momen inilah, para pelatih biasanya menjadi jangkar emosi tim. Tapi Van den Burg, alih-alih menenangkan diri, tetap terlihat berteriak. Setiap pemain yang bersiap menendang penalti, ia tepuk pundaknya. Ia berbisik keras, mungkin sudah seperti jeritan karena suaranya makin hilang. Usai laga, Indonesia menang dramatis 7-6 lewat babak tos-tosan. Namun, tak seperti biasanya, tidak ada Van den Burg di hadapan wartawan. Yang muncul adalah Frank van Kempen, asisten kepercayaannya. Wartawan sempat kebingungan. Suara dia habis, ucap Van Kempen sambil tersenyum lelah. Dia terlalu bersemangat malam ini. Jadi saya yang menggantikannya. Untuk malam ini, sudah cukup bagi dia. Pernyataan itu memancing tawa kecil di ruang pers, tapi juga menunjukkan satu hal. Van den Burg tak setengah hati melatih Timnas Indonesia U23. Ia bukan hanya sekadar eks pemain Belanda yang datang karena kontrak. Ia hadir dengan sepenuh hati. Kemenangan atas Thailand bukanlah akhir. Garuda Muda melangkah ke partai puncak. Di final, mereka akan berhadapan dengan Vietnam, tim yang lolos setelah mengalahkan Filipina dengan performa impresif. Van Kempen tak meremehkan lawan berikutnya. Mereka Vietnam adalah tim yang sangat bagus, katanya. Saya belum menonton semua pertandingan mereka, baru sebagian. Tapi saya melihat level permainan mereka sangat tinggi. Pernyataan ini menggambarkan bahwa staf pelatih tetap menjaga kewaspadaan. Tidak ada euforia berlebihan. Fokus langsung diarahkan ke final yang akan digelar di stadion yang sama, di hadapan ribuan pendukung tuan rumah. Kehilangan suara mungkin terdengar sepele, tapi dalam konteks ini, itu mencerminkan betapa totalitas Gerald Van den Burg terhadap pekerjaannya sebagai pelatih Timnas Indonesia U23. Ia tidak duduk tenang di bench dengan clipboard di tangan. Ia aktif, hadir secara fisik dan emosional. Beberapa pemain bahkan mengaku bahwa energi Van den Burg dari pinggir lapangan sangat membantu mental mereka. Waktu penalti, Kuat terus bilang percaya diri dengan suara yang makin serah. Tapi kami semua dengar, kata salah satu pemain yang tidak disebutkan namanya. Van den Burg, legenda sepak bola Belanda berdarah Suriname, dikenal sebagai pelatih yang membangun koneksi emosional dengan pemain. Sejak awal ditunjuk PSSI sebagai pelatih Timnas U23, ia menyatakan komitmennya untuk membangun skuad yang bukan hanya kuat di atas kertas, tapi juga tangguh secara karakter. Ia bukan tipe pelatih yang memukul-mukul meja atau menghukum keras pemain, tapi ia hadir dengan pendekatan empati, komunikasi terbuka, dan semangat membara.
Suaranya yang kini hilang sementara adalah senjata utama dalam menghidupkan atmosfer di lapangan. Di media sosial, tagar Coach Vandenberg dan suara hilang tapi menang viral pasca laga. Banyak netizen yang menyatakan kekagumannya atas dedikasi sang pelatih. Dia bukan hanya melatih, tapi hidup dalam pertandingan, tulis akun @Garuda Nusantara. Bahkan muncul berbagai meme kocak yang menggambarkan Vandenberg berteriak terlalu keras sampai perlu disuplai teh jas 1 galon. Namun di balik kelakar itu, publik sadar, ini pelatih yang benar-benar peduli. Kini, seluruh perhatian tertuju pada final melawan Vietnam. Mampukah Vandenberg memulihkan suara tepat waktu? Apakah energinya masih cukup untuk kembali membakar semangat pemain? Van Kempen menegaskan bahwa tim pelatih sudah menyiapkan rencana matang. Dari analisis video, strategi lapangan, hingga rotasi pemain, semua akan diperhitungkan. Kami akan mencoba menampilkan permainan terbaik. Kami percaya dengan skuad ini, ujarnya. Sementara itu, Vandenberg tampaknya akan beristirahat sejenak untuk memulihkan kondisi fisik, terutama pita suaranya. Tapi satu hal pasti, semangatnya tak akan berkurang sedikit pun. Suara yang hilang, mungkin bagi sebagian orang hanyalah masalah kecil. Tapi bagi Gerald Vandenberg, itu adalah bukti ia bertarung di luar lapangan sama kerasnya dengan para pemain yang bertarung di dalamnya. Semoga suaranya kembali saat Indonesia menghadapi Vietnam. Tapi jikapun tidak, energinya telah diwariskan ke dada setiap pemain muda Garuda.